Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Adab. Adab bahasanya adab norma yang intinya amalan atau hidup, jadinya hidup secara islami gitu ya, beradab islami. Bab ke-43 masih bab ke-43 ya. Imam Bukhari di sini bab 43 ini judulnya mengutip ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Hujurat ayat 11. Judulnya yaitu bab ya, jadinya gini, bab firman Allah Ta'ala, bab firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum. Nah sampai selesai ya, intinya yang ini di awalnya ini nih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek, merendahkan, mengolok-olok kaum yang lain. Nah, karena bisa jadi mereka yang direndahkan, yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang merendahkan, yang mengejeknya. Itu intinya ya. Dan selanjutnya lah surat Al-Hujurat ayat 11. Ada dua hadisnya, yang kemarin ya baru satu, yaitu hadis yang pertamanya yang kemarin, Abdullah bin Zam'ah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang itu menertawakan orang lain, gitulah intinya ya. Menertawakan itu mengejek, menertawakannya dengan maksud mengejek itu merendahkan orang lain. Dan beliau bersabda, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli. Nah mengapa itu seseorang yang memukul istrinya dengan atau seperti memukul hamba sahayanya, summa la'allahu yu'anikuha. Nah alangkah lebih baik, gitulah, alangkah lebih baik kalau di antara mereka ya, antara suami istri itu yu'anikuha, atau alangkah lebih baik kalau suami itu memeluk istrinya. Itu hadis yang pertama ya. Nah yang kedua sekarang nih, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam biminan atadruna ayyu yaumin hadza, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala fa inna hadza yaumun haramun. Atadruna ayyu baladin hadza, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala baladun haramun. Atadruna ayyu syahrin hadza, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, qala syahrun haramun. Qala fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Nah ini sangat sesuai gitu ya, sangat sesuai, sejalan nih dengan judulnya. Kalau di sini malah lebih berat gitu ya, lebih berat nih setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat ini. Kalau di ayat yang dijadikan judul itu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan mengejek
jangan merendahkan, gitu ya, jangan menghina. Satu kaum jangan menghina kaum yang lainnya. Nah, kalau di sini dengan kata-kata yang tegas gitu ya, Allah mengharamkan. Ini ada beberapa nanti ya di dalam hadis ini, ada beberapa poin ya. Nah, hadisnya barusan ya dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya, ya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Mina, "Atadruna ayyu yaumin hadza?" Ini nih hadis ini ya, ini di Mina gitu, kejadiannya ini di Mina. Kita lihat di hadis yang hadis ini diriwayatkannya yang oleh Imam Al-Bukhari itu dimuat di dalam Kitabul Haji ya, di Mina waktu haji ini. Rasulullah SAW itu khutbah pada hari-hari Mina, itu disebutnya ya, Rasulullah SAW khutbah pada hari-hari Mina. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Kitabul Haji ini, nah di sini dari Ibnu Abbas, di sini lebih lengkap dari yang barusan, ini riwayat Ibnu Umar ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada hari penyembelihan tanggal 10, berartinya kalau ibadah haji itu ya, menyembelihnya itu tanggal 10 ya, sama sihnya. Kalau yang tidak mengerjakan ibadah haji disebutnya kan mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji itu tanggal 10 Zulhijjah itu melaksanakan ibadah kurban ya, kita menyebutnya ibadah kurban. Nah, yang melaksanakan ibadah haji juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban lah gitunya, hewan kurban juga tanggal 10 di sana juga sama. Dan juga ada hari tasyrik. Nah, jadi masih boleh menyembelih hewan kurban pada tanggal hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13. Ya, andai misalnya ada orang yang pada sampai tanggal 10 katakanlahnya, sampai tanggal 10 ternyata tidak ada rezekinya untuk berkurban. Tidak berkurban lah gitu ya, jadi tidak berkurban. Nah, ternyata tidak diduga misalnya pada hari tasyrik ada rezekinya, masih bisa berkurban. Nah, apakah tanggal 11, 12, tanggal 13 misalnya baru mendapatkan itu, baru ada rezekinya lah katakannya. Nah, terakhir berarti tanggal 13 masih bisa berkurban. Men panitia nah sebubar meureun pasti aya panitia lah meureun tanggal 13 ya, sembelih sendiri lah pasti bisa. Masihnya tanggal disebutnya ayyamut tasyrik. Yang melaksanakan ibadah haji juga sama, penyembelihan udhiyahnya gitu ya di sana itu di Mina itu. Nah, kalau yang melaksanakan ibadah haji, penyembelihannya, tempat penyembelihannya harus di Mina. Kalau di luar Mina itu tidak sah berarti. Jadi jangan berpikir begini, misalnya orang yang berangkat ibadah haji ya, berangkat ibadah haji satu kali pelaksanaan ibadah haji itu kan ya dari seluruh dunia kan, dari seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, dari seluruh dunia melaksanakan ibadah haji, yang tentu kuota masing-masing negara itu kan sudah diatur, dijatah oleh pemerintah Saudi, sehingga tidak, kalau tanpa batas kuota kacau, pasti terlalu ini ya, sangat banyak kan orang yang ingin pergi ibadah haji. Jadi tiap tahunnya itu dengan jatah gitu, kuota untuk masing-masing negara itu sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi bisa lah gitu jumlahnya sekian gitu setiap tahunnya.
Nah, itu kan setiap tahun itu berapa juta yang ini jamaah haji ini ketika melaksanakan ibadah haji itu, jamaah haji dari seluruh dunia itu sekian juta gitu per tahunnya, dan semuanya wajib melaksanakan udhiyah, menyembelih udhiyah di sana. Dan untuk udhiyah yang disembelih oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji itu harus di Mina, tidak boleh di luar Mina. Jadi jangan berpikir seperti ini. Kalau misalnya ini melaksanakan ibadah haji lalu berpikir wah di sana hewan udhiyah itu ya jutaan ekor berarti kan. Nah, sudahlah, kambingnya disembelih di tempat asalnya saja. Di Indonesia itu nggak boleh. Meskipun disembelihnya tanggal 10 misalnya, berarti itu kan disembelihnya di luar Mina. Ya, kalau yang ibadah haji, yang udhiyahnya itu harus di Mina, tidak boleh di luar Mina. Dulu pernah ada yang berpikir demikian gitunya, jamaah haji dari Indonesia itu, tapi udhiyahnya itu disembelih di Indonesia karena berpikir wah di sana itu kan udhiyahnya jutaan. Seolah-olah berpikir terus daging gitu sembelihan udhiyahnya itu kemana sekian juta ekor, berpikir nanti mubazir lah mungkinnya. Itulah intinya ya, kalau yang melaksanakan udhiyah, bagi yang melaksanakan ibadah haji itu sembelihan udhiyahnya itu harus di Mina, bahkan di luar Mina, sebelah Mina saja artinya nggak boleh, harus di Mina disembelihnya. Nah, Ibnu Abbas di hadis ini menyebutnya demikian, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada hari nahar atau pada hari penyembelihan. Nah, beliau bertanya, wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab, hari ini hari haram. Seperti itu ya, kalau di riwayat Ibnu Abbas redaksinya demikiannya. Ya ayuhan nas ayyu yaumin hadza? Qalu yaumun haramun. Kalau tadi di riwayat Ibnu Umar itu orang-orang menjawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Setiap kali ditanya oleh Rasulullah mereka menjawabnya demikian. Nah, kalau di hadis ini yang melalui Ibnu Abbas itunya ada sedikit beda redaksi. Ketika Rasulullah bertanya, wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah hari ini hari haram. Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Mereka menjawab, ini negeri atau tanah haram. Kemudian beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Mereka menjawab, ini bulan haram, bulan suci. Berarti ada 3 aja waktu. Ini hari apa? Ini hari haram. Ini negeri apa? Ini negeri haram. Ini bulan apa? Ini bulan haram. Gitunya menjawabnya nih para sahabat menjawab demikian. Beliau bersabda lagi, sesungguhnya, nah ini sebetulnya yang terkait dengan bab sekarang itu masalah ininya. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini di negeri kalian ini, di tempat kalian sekarang ini, dan pada bulan ini, yaitu bulan haramnya tadi disebutkan. Beliau mengulang kalimatnya. Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang. Lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, apakah sudah aku menyampaikan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh itu satu wasiat beliau untuk umatnya.
Itu yang tadi kita tidak diulang laginya. Itu adalah satu wasiat beliau untuk umatnya. Maka hendaklah yang hadir pada saat ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Ini Rasulullah menutupnya demikiannya. Hendaklah yang hadir saat ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah sepeninggalku. Janganlah kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain. Maksudnya di sini jangan sampai menumpahkan darah. Nah demikiannya kalau ini redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, tapi melalui sahabat Ibnu Abbas. Lebih lengkap ininya ditambah dengan tadi di akhirnya demikiannya Ibnu Abbas mengatakan ini salah satu wasiat Rasulullah SAW untuk umatnya, itu yang kalimat terakhirnya ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah sungguh itu wasiat beliau untuk umatnya. Nah ini yang terakhir nih Rasulullah menyampaikan barusan, hendaklah yang hadir saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah ditambah dengan ini, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, dan janganlah kalian saling melukai apalagi saling membunuh. Nah kembali ke sini ininya, kalau babnya ya jangankan sampai saling melukai, ya jangankan sampai saling membunuh. Inilah adab Islam, artinya ya inilah adab Islam. Saling merendahkan pun itu diharamkan berdasarkan ayatnya yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari, la yaskhar qaumun min qaum. Nah, kebetulan baru kemarin kalau nggak salahnya kemarin dalam kajian Tahdzibul Akhlak yang kemarin itu bab apa sih yang bisa menjadikan seseorang takabur? Karena kan takabur itu kalau takabur berarti dia merendahkan orang lain. Takabur itu batrul haq wa gomsun nas, itu kan takabur itu adalah batrul haq wa gomsun nas, menolak al-haq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah lebih rinci sebetulnya kemarin di dalam Tahdzibul Akhlak itu. Nah kalau ada orang yang takabur, apa sih yang bisa menjadikan seseorang takabur? Di antaranya yang kemarin takabur karena nasab, karena turunan. Ya karena turunan yang merasa dirinya atau bapaknya siapalah gitulah, nenek moyangnya leluhurnya siapa. Nah sehingga merendahkan orang lain karena alasan tersebut. Kalau di kita dikenal dengan sebutan keturunan darah biru. Nah mata-mata no koneng wah rendah lah. Turunan darah biru. Nah maka ini di kita masih berlaku yang seperti itu. Entah di Hindu Bali ada enggak ya? Kalau yang saya tahu di agama Hindu India kasta itu masih ada. Sampai dibagi menjadi 4 kasta gitu ya, manusia itu menurut agama Hindu di India ada 4 kasta. Kasta terendah itu kasta sudra, geus dikakasak we nu eta mah karena paling rendah, seolah-olah boleh bebas diperlakukan apapun. Setengah udah disebut lagi lah nilainya juga itu mah setengah manusia. Nah sampai direndahkan sedemikian rupa gitu ya manusia. Padahal, nah ini yang kemarin nih ya, di dalam hadis kemarin itu riwayat Al-Baihaqi ya, nanti pada hari kiamat Allah akan memerintah satu penyeru malaikat di sininya, jadi diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada seluruh manusia. Ya wahai manusia, aku sudah menetapkan nasab deh keterikatan seseorang dengan yang lainnya itu
Allah sudah menetapkan, yaitu ketakwaan. Itulah yang akan mengikat, menjadikan seseorang dengan lainnya itu saudara. Apa sih ikatannya? Ketakwaan. Kalau di mata Allah mah ini ketetapan dari Allah. Ketakwaannya yang akan yang mengikat itu, yang mengikat, mengumpulkan itulah seseorang dengan yang lainnya. Nah, ikatannya itu adalah ini, ketakwaan. Aku tetapkan demikian, tapi kalian menolak. Manusia menolak gitu ya. Kalau ikatan saudara, keterikatan seseorang dengan yang lainnya itu dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, manusia malah menetapkan sendiri. Dan di mata Allah nanti itu semuanya tidak berlaku. Nah, manusia menetapkan sendiri, bahkan seperti yang itulah yang terjadi di dalam agama Hindu, sampai manusia itu ditetapkan ada kasta-kastanya, dari kasta tertinggi Brahma, itu kasta Brahma, sampai kasta terendah. Itu ketetapan siapa? Sehingga kasta sudra yang dianggap paling rendah ini bolehlah diperlakukan, direndahkan sedemikian rupa juga karena memang menurut ketetapan mereka ya berada di kasta paling rendah. Padahal kalau menurut ketetapan Allah, tinggi, mulia, terhormat seseorang itu Allah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan inilah hakikat atau ketakwaan inilah pengikat yang sesungguhnya antara seseorang dengan yang lainnya. Nasab nya ikatan, itunya ikatan. Nah, boleh disebut keluarga lah itu ya. Keluarga, persaudaraan yang hakiki, yang sesungguhnya menurut Allah itu ikatannya adalah ketakwaan, bukan ikatan darah, bukan ikatan yang tadilah karena keturunan. Karena kalau keturunan, anggaplah kalau satu keturunan beda agama, maka terpisahlah. Seperti bahkan contohnya pun Nabi Qabil, kemarin kan disebut-sebutnya Qabil nanti akan berpisah dengan bapaknya Nabi Adam, karena Qabil itu orang durhaka, bukan orang yang bertakwa. Pisah dengan Nabi Adam nanti, bukan lagi lah di sana nanti di akhirat, nggak ada lagi ini bapaknya ini anaknya. Kemudian Kan'an anaknya Nabi Nuh juga sama, nanti akan terpisah di akhirat. Bukan lagi statusnya, katakanlah bukan lagi, nggak ada ini anak saya, ini bapak saya, nggak ada. Alalah di surat apa yang kalau dalam kitab Burikok itu nanti ketika di akhirat itu berlakulah summa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah segala hubungan antara seseorang ketika di dunia. Yang hubungan seseorang ketika di dunia itu hubungannya apa? Orang tua anak, adik kakak, ipar, sepupu, rekan kerja, itulah pokoknya ada hubungan apapun lah ketika di dunia terputus semuanya. Dan ketika dihisab di hadapan Allah, manusia itu ketika dihisab itu betul-betul sendirian. Ketika dihisab itu kemarin baru juga dijelaskan ya. Ketika manusia dihisab di akhirat di hadapan Allah itu seperti apa sih situasinya? Seseorang itu akan didudukan di satu tempat, diajak bicara langsung oleh Allah tanpa penerjemah, dan orang yang didudukan di sana ketika dihisab itu, begitu didudukan dia akan melihat ke sekelilingnya. Dan tidak ada yang terlihat kecuali api neraka. Nah, waktu dihisab itu sambil melihat api neraka di sekelilingnya, di kanan, di kiri, di depannya.
Ada orang lain? Nggak ada. Bahkan Nabi, katakanlahnya, bahkan Nabi sebagai saksi atas amal orang ini juga tidak kelihatan oleh orang ini. Jadi orang ini betul-betul didudukan sendirian gitu di satu tempat, diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah dengan situasi demikian. Melihat ke sekelilingnya yang terlihat itu dua aslinya, yang terlihat itu hanya neraka dan amalnya sendiri. Melihat ke sebelah kanan neraka yang terlihat itu dan amal solehnya. Melihat ke sebelah kiri itu yang terlihat itu neraka dan dosanya. Melihat ke depan neraka itu persis di depan matanya. Itulah hanya situasi waktu dihisab itu demikian. Allahnya mana? Belum menampakkan diri. Nabi mana yang menjadi saksi? Tidak terlihat lagi. Nggak ada hubungan kalau adanya yang dibanggakan. Oh ini dulu berdarah biru, ini kasta anu, ini anak turunan anu. Nggak ada semuanya nanti. Tetap yang berlaku adalah aturan. Tetap yang berlaku adalah apa yang Allah tetapkan, yaitu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan ikatan antara seseorang dengan yang lain di mata Allah itu adalah karena ketakwaan, pasti akan berkumpul. Ya, sesama orang yang bertakwa gitunya nanti, nah itulah saudara sesungguhnya di mata Allah, mereka akan berkumpul nanti. Ya tentu kalau orang yang bertakwa itu berkumpulnya di dalam surga ya. Nanti di dalam surga akan dikumpulkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa, dan semuanya inilah saudara yang sesungguhnya. Meskipun ya berbeda tingkatan surganya ya, meskipun berbeda tingkatan surganya. Tapi kan akan di surga tuh aya pasar Jumat untung nanti. Di surga kan ada pasar Jumat. Sebutannya pasar Jumat lah, jadi di hadisnya itu disebutnya pasar Jumat. Pasar Jumat di surga itu adalah satu tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh penghuni tingkatan, dari seluruh penghuni tingkatan surga, dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang tertinggi, bisa bertemu, bisa berkumpul di pasar Jumat. Semuanya pokoknya yang dari yang paling rendah datang ke sana. Dan surga itu kan seluruhnya ada 100 tingkatan, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan dari 100 tingkatan surga itu ada waktunya, ada tempatnya. Berkumpullah mereka semua di satu tempat yang namanya pasar Jumat. Pasar, iya, karena di sana itu oleh Allah disediakan segala, katakanlah segala di pasar Jumat itu Allah menyediakan segala yang dibutuhkan oleh penghuni surga, semacam pasar tapi gak usah beli. Hanya datang ke sana ambil. Nya semingguan ya merenang kan ke Jumat kadinya deui. Bawa ambil gitu saya sugan sakol dolak mawa roda bawa untuk kepentingan seminggu, nanti hari Jumat ngumpul lagi. Nah ini ikatan di antara mereka itunya, di antara semua penghuni surga nih, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi mereka. Nah ini betul-betul menjadi saudara. Ikatannya itu adalah ketakwaan. Dan yang paling mulia itu kan di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Nah ini di ayat ini, janganlah saling merendahkan, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Satu kaum itu, ini ayatnya judulnya kan demikian. La yaskhor qaumun min qaumin, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, atau perorangan juga bisa lah gitunya. Janganlah seseorang merendahkan, menghina yang lain. Nah kalau merendahkan orang lain, menghina orang lain, kenapa dirinya merasa lebih tinggi dari yang lain hingga merendahkan orang lain? Memang dia punya apa?
Istilahnya memang dia punya apa gitu kan, hingga merendahkan, dia mengejek, dia mengolok-olok orang lain, apa dirinya itu lebih baik? Karena tolok ukur dari Allah itu adalah yang paling mulia, itu kan yang paling tinggi derajatnya, itu yang terpandang, terhormat, mulia di mata Allah, itu yang paling bertakwa. Justru orang yang bertakwa itu nggak akan merendahkan orang lain. Jadi disebut kita ini kaitkan juga nih ya dengan nasihat lah itu. Nasihat Umar bin Khattab tentang ilmu. Dan Umar bin Khattab mengatakan ilmu itu ada 3 tahapan. Apabila seseorang disebutnya masuklah ke dalam urusan ilmu, atau apabila seseorang itu berilmu sampai pada tahapan pertama, maka orang ini akan jadi takabur. Karena berilmunya orang ini menjadi takabur. Kalau tidak bisa keluar dari tahapan ini, ya takaburlah terus. Itu orang ini jadi takabur saja terus. Semakin bertambah ilmunya, malah takaburnya makin besar. Berarti orang ini katakanlahnya, ya kalau yang demikian, dia tidak bisa keluar gitu dari tahapan ilmu yang pertama. Tahapan yang pertama, ilmu itu akan menjadikan seseorang takabur. Terus bertambah ilmunya, tapi tidak bisa keluar gitu dari tahapan ini. Bertambah ilmu malah makin besar takaburnya. Nah, tahapan berikutnya, tahapan kedua kan dari ilmu itu adalah menjadikan seseorang rendah hati, tawadu, rendah hati. Dan terakhir, tahapan akhir nih. Tahapan terakhir dari ilmu itu adalah seseorang akan merasa tidak ada apa-apanya justru. Artinya kan semakin tinggi, katakanlah hanya mestinya kan, semakin tinggi, semakin banyak ilmunya. Harusnya seperti ini. Sampai ke tahapan kedua menjadi orang yang rendah hati, jauh dari takabur. Kalau orang yang takabur kepastikan bertentangan nih dengan bab sekarang. Orang takabur itulah orang yang merendahkan orang lain. Orang yang kena oleh takabur itu adalah orang yang merendahkan orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain. Nah, kalau dari tahapan ilmu tadi justru dengan seharusnya dengan semakin bertambah, semakin menggali, semakin mendalami ilmu itu harus sampai kepada puncaknya, yaitu merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Hilanglah, tidak ada apa-apanya, seolah-olah hilang. Dirinya itu merasa, karena kalau dengan ilmu itu ya rasa takutnya semakin besar, terutama itulahnya rasa takut kepada Allahnya itu semakin besar. Dirinya itu merasa semakin kecil itulahnya, dengan semakin berilmu itu, yaitu merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya, itu artinya dirinya itu akan malah terasa semakin terasa bahwa sebagai manusia itu benar-benar kecil lah, katakan sebesar debu pun terlalu besar. Nah, kalau merasa dirinya kecil demikian kan mana mungkin menghina orang lain. Justru itulah karakter orang yang bertakwa. Justru yang mulia itu yang demikian. Kalau yang takabur merasa besar, nanti oleh Allah dikecilkan. Tapi kalau orang yang merasa dirinya itu semakin kecil gitu ya, merasa semakin kecil, merasa yaitu tadi kalau nasihat Ibnu Umar itu merasa bahwa diri ini tidak ada apa-apanya, justru yang seperti itu nanti akan dibesarkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah kalau dirinya merendahkan diri. Nah, ini ciri sebetulnya ya kalau baik satu kaum ataupun perorangan. Ayatnya sih kaum di sini ya. Artinya jangan merendahkan, jangan menghina, jangan mengolok-olok orang lain. Itu bukan adab Islam. Kalaupun kalaupun membicarakan
keburukan orang lain. Ya, kalaupun membicarakan keburukan orang lain itu baru boleh kalau dengan maksud untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk dijadikan bahan apa namanya, bukan untuk dijadikan bahan olok-olok lah gitunya, bukan untuk dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan ejekan. Ketika membicarakan keburukan gitu hanya orang lain itu bukan untuk sebagai bahan olok-olok, untuk ejekan, untuk mempermainkan, merendahkan, menghina. Kalau untuk dijadikan pelajaran, kalau untuk dijadikan pelajaran, Al-Quran sendiri yang mencontohkan. Allah juga mau membicarakan keburukan Firaun. Allah membicarakan keburukan, kedurhakaan kaum-kaum terdahulu itu supaya jadi pelajaran, dijadikan pelajaran. Nah, seringkali ini ketika membicarakan ada ya tesok asik sih gana teh resep ngomong tukang gosip ngomongkeun batur teh meuni uplek teh meuni nikmat teh ngomongkeun batur. Padahal itu karakternya itu karakter orang-orang Yahudi. Mereka itu suka sekali dengan kabar yang bohong justru. Nah, di mana kabar bohong itu dimulai dengan konon, oh katanya menurut kabar burung, teruslah dikembangkan. Nah, eta karakter Yahudi resep teh kana kitu. Padahal belum tentu kebenarannya, tapi sudah dibicarakan sedemikian rupa, bahkan dikembangkan, ditambahan, dibumbuan gitulah pakai topping naon. Padahal belum tentu kebenarannya. Itulah karakter orang-orang Yahudi. Mereka hobi kikituan teh ngagosip, bahasa urang nama resep pisan ngagosip teh. Tapi ketika mereka membicarakan al-haq, mereka membicarakan kebenaran, mau betah itu membicarakan al-haq kebenaran itu mereka nggak mau. Tapi kalau membicarakan apa namanya sama'unal kazib, mereka itu sangat suka bahkan mencari-cari itu berita bohong. Yaitulah yang menurut kita baru kabar burung, belum jelas kebenarannya. Itulah baru kabar burung, ini ada isu begini, ini konon ada seperti apa, nah kemudian itu dikembangkan. Nah, apalagi bagi mereka yang merasa, mereka itu kan merasa sebagai apa namanya sebutannya ras atau bangsa atau golongan yang pernah benar memang pernah mereka itu menjadi kelompok yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kan ternyata mereka itu malah menjadi orang yang durhaka. Tapi tetap mereka itu merasa bahwa oh kami ini lebih dari golongan lain, kami ini lebih dari kaum yang lain, oh, kami kan pernah dimuliakan oleh Allah. Padahal ketika dimuliakan itu ya iyalah karena dimuliakan itu kan sesuai dengan ketetapan dan kriteria Allah. Yang mulia itu yang seperti apa? Mereka bertakwa dulu. Jadi muliakanlah oleh Allah. Tapi eta turunannya yang merasa dirinya itu ya berdarah biru, berdarah merasa kita menyebutnya kami ini kan turunan darah biru. Tetap merasa dirinya mulia dengan alasan demikian. Jadi kalau bapaknya, kakeknya, leluhurnya, mereka itu orang-orang yang mulia. Mereka mulia karena apa? Bukan karena turunan, karena amal mereka mulia itu mengikuti apa yang Allah tetapkan. Yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Artinya leluhur mereka orang yang bertakwa. Tapi mereka merasa bertakwa padahal merasa terhormat tinggi gitulah, merasa mulia padahal tidak beramal seperti leluhur mereka, tidak beradab, tidak berakhlak seperti leluhur mereka. Mereka hanya mengatakan merasa mulia karena berdasarkan
turunan. Lalu terjadilah hal seperti ini. Yang dilarang tentunya tadinya di dalam Islam, yaitu merendahkan orang lain. Nah, kalau dengan yang tadinya mestinya nih berilmulah, berartinya berilmulah. Ya karena Islam ini kan ilmu, artinya kan harus dipelajari, dikaji, didalami. Tapi karakter ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi demikian. Tahapan awal dari yang namanya ilmu itu akan menjadikan seseorang takabur, dan berarti harus lepas nih dari ketakaburan ini, naik ke tahap berikutnya menjadi rendah hati. Apalagi kalau sampai kepada tahap terakhir dari berilmu itu adalah akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dirinya itu tidak ada apa-apanya, berarti dirinya merasa dirinya itu sangat kecil, nggak ada apa-apanya. Kalau sudah seperti ini kan mustahil dia akan menghina orang. Mustahil kan kalau orang yang merasa dirinya kecil kemudian menghina orang. Justru kan takabur, arti takabur itu merasa besar. Dengan ilmu itu mestinya itu seseorang itu dengan kata-kata demikian lahnya merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya, artinya merasa dirinya itu sangat-sangat kecil. Nah, sementara yang akan seperti yang dilarang itulahnya, yang akan kena itu kepada apa yang dilarang di dalam bab ini, yaitu janganlah mengejek, merendahkan, menghina, mengolok-olok orang lain. Itu pasti karena ketakaburan. Dia memandang orang lain itu lebih rendah, sehingga ya itulah merendahkan orang lain, menghina orang lain. Nah, ada berapa tadinya di dalam hadisnya ini Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu ya atadruna ayyu yaumin hadza? Apakah kalian tahu hari apakah ini? Mereka menjawab, kalau di redaksi ini ya para sahabat menjawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian bersabda, wa inna haza yaumun haram. Ini adalah hari-hari haram, yaitu hari-hari atau hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Karena ini di Mina-nya ini waktu melaksanakan ibadah haji. Kemudian atadruna ayyu baladin haza, apa kamu tahu negeri atau tempat apakah ini? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah kemudian bersabda, baladun haramun. Baladun haramun itu tanah haram lah, itunya tanah haram. Itu ada dua tanah haram disebutnya, sehingga suka disebut haramain. Haramain itu dua haram, Mekah, hanya kota Mekah dan Madinah. Itu disebutnya bukan disebut, itu ditetapkan, itu Allah yang menetapkan sebagai tanah haram. Maksudnya tanah haram itu Mekah, kota Mekah dan Madinah itu haram diinjak, dimasuki oleh orang kafir sampai hari kiamat, nggak boleh. Allah mengharamkan orang kafir menginjakkan kakinya di Mekah dan Madinah sampai hari ini, ya sampai hari kiamat kan, ketentuan itu sampai hari kiamat. Sampai hari ini oleh ya pemerintah Arab Saudi berarti kan, karena sekarang kan Mekah dan Madinah ada di bawah kekuasaan lah gitunya negara Arab Saudi. Nah mereka itu memberlakukan Mekah dan Madinah itu sebagai tanah haram. Kalau ada orang kafir yang berani masuk, itu kejahatan, kriminal, dihukum oleh mereka. Ya, Mekah dan Madinah ya, dua tanah haram. Saya pernah melihat ini nih, ada videonya pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Nah, ternyata kan itu arsiteknya itu bukan orang Islam. Ya Arab Saudi lah katanya, pemerintah Arab Saudi itu dia membayar arsitek terbaik dunia, anggaplah demikiannya,
arsitek terbaik dunia gitu untuk merancang pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena mereka ini nggak bisa ngontrol masuk ke kota Mekah. Jadi semuanya hanya melalui monitor di komputer nih mereka mengontrolnya demikian. Kalau yang pelaksananya pekerjaannya ya semuanya Muslim. Di antaranya ini ya, kalau yang pernah ke sananya pasti tahu lahnya di tiang-tiang ini, di tiang-tiang baik di Masjidil Haram ya, atau di Masjid Nabawi itu di tiang-tiang masjidnya. Itu di tiangnya itu di sana itu ada AC, di sekelilingnya itu ada AC, nyetarik di AC naganya. Di situ kan ada apa namanya pita yang diikat supaya terlihat kan kalau ada angin gitu kan, ada AC yang keluar itu terlihat. Nah ternyata apa namanya mesin itunya AC-nya itu ada di mana? Ternyata AC-nya itu bukan di situ, bukan di tiang, bukan di dalam masjid. Itu mesin AC-nya untuk seluruh Masjid Nabawi itu 7 km dari Masjid Nabawi. Mesin AC nama 7 km tah. Jadi yang AC-nya gitulahnya udara dinginnya itu di Masjid Nabawi, padahal mesin AC-nya 7 km jaraknya. Jadi tidak terdengar, nggak ada kedengaran suara mesinnya gitu ya, karena kan ada suaranya. Kau kipas kan pasti mendorong angin kan pakai kipas, pastilah ada suaranya. Nah, nggak ada suara demikian karena mesinnya itu disimpan jauh ternyata. Jadi yang sampai ke Masjid Nabawi itu ya itulah hanya anginnya, hanya dinginnya, suara mesinnya nggak kedengaran. Nah waktu pembangunannya itu yang arsitekturnya arsiteknya itu bukan Muslim, tapi sehingga nggak bisa melihat hasil pekerjaannya datang ke sana. Mereka hanya mengontrolnya pekerjaannya itu yaitu melalui monitor di komputer. Nah karena Mekah Madinah itunya seperti di hadis ini nih ya, itu ditetapkan oleh Allah sebagai dua tanah haram ya. Mekah Madinah itu dua tanah haram yang tidak boleh itu dimasuki, diinjak oleh orang kafir. Kemudian satu lagi, apakah kalian tahu bulan apakah ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, Syahrun haramun, ini adalah bulan haram. Allah menetapkan bulan haram itu ada 4. Di surat Al-Maidah ayat berapanya, masih di awal. Di situ Allah menyebutnya ada bulan-bulan haram disebutnya. Nah bulan-bulan haram itu diantaranya dulu di zaman Rasulullah SAW, pada bulan-bulan haram ini Allah mengharamkan berperang. Nah sehingga di bulan ini tidak ada peperangan. Bulan haram ini Syawal, ya bulan berikutnya berurutan lah tiga berurutan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan berurutan kan demikiannya, Syawal, Hapit, Rayagung lah. Syawal, Hapit, Rayagung, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan haram. 3 bulan berturut-turut. Satu lagi terpisah yaitu bulan Rajab, kalau masalahnya Rajab atau Safar, antara itulah saya lupa lagi tuh angernya aya opat poho hiji ada 4-nya pokoknya, ada 4 nih yang Allah tetapkan disebutnya bulan haram. Ini Rasulullah menyebut di sini, tahukah kalian ini bulan apa? Bulan haram. Ini kan ini kan sedang di Mina melaksanakan ibadah haji, berarti kan bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah. Nah bulan Zulhijjah itu salah satunya dari 4 bulan itu yang Allah tetapkan sebagai bulan haram. Nah kembali ini ke masalah pokoknya nih ya, sesuai dengan judulnya pada bab ini, la yaskhor qaumun min qaumin, janganlah satu kaumnya atau perorangan lah, karena ini judulnya saja nih ayat Quran demikian. Janganlah satu kaum menghina, merendahkan, mengejek, mengolok-olok kaum lainnya.
asa ayyakunu khairon lahum, karena bisa jadi yang direndahkan, diejek, dihina itu sebetulnya lebih baik daripada yang menghina, apalagi kalau dengan tolok ukur atau ketetapan Allah. Dengan alasan saya dari kasta Brahma merendahkan yang dari kasta Sudra, padahal kasta Sudra nama orang yang soleh. Misalnya gitunya, kalau manusia menetapkan ada kasta demikian, padahal yang dianggap kasta terendah itu dialah yang paling taat kepada Allah. Di mata Allah justru dialah yang lebih mulia, lebih terpandang, terhormat. Ya, karena tolak ukurnya di sini merendahkan. Kenapa merendahkan? Nah, pastilah dengan alasan yang mereka tetapkan sendiri. Bahkan kemarin kan contohnya ada yang karena warna kulitnya. Abu Dzar kan berdebat gitu dengan seseorang yang berkulit hitam. Kemudian dalam perdebatan itu Abu Dzar memanggil budak hidung. Kemarin naon si budak hidung, Ibnu Sauda, di hadapan Nabi itunya. Kemudian Nabi memarahinya dan dengan mengatakan, wahai Abu Dzar, tidak ada keutamaan apapun orang yang berkulit putih, tidak ada keutamaan apapun dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Apakah karena warna kulitnya atau rasnya, gitulah sebutannya, golongannya. Nah, makanya yang benar, siapa yang berderajat tinggi, siapa yang mulia, terpandang, terhormat, itu pakailah tolok ukur dari Allah. Yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang paling bertakwa, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan apalagi lahnya yang berdasarkan kekayaan kah, berdasarkan jabatan kah, bukan. Jadi mata Allah yang paling mulia, paling terhormat, yang paling tinggi derajatnya itu ukurannya adalah ketakwaan. Nah, kalau di sini ya di dalam adab ini kan Imam Bukhari sekarang ini kitabul adab gitu. Jadi ini jauh dari adab Islami. Jauh dari adab Islami kalau seseorang itu sampai merendahkan, menghina orang lain. Kalau seseorang itu atau satu kaum lah, kelompok merendahkan itu, menghina kaum yang lainnya. Ayatnya juga sangat jelasnya, karena bisa jadi kaum yang direndahkan, diejek, dihina itu sebetulnya lebih baik. Nah, maka itu saya ingat yang nasihat tadinya, nasihat Umar bin Khattab. Orang yang takabur, kalaupun dia punya ilmu, berarti baru sampai kepada tahapan pertama. Kalau yang tidak berilmu, pantaslah kalau misalnya karena orang tidak berilmu, yaitu berilmu yang tadilah minimal, yaitu itu yang hakikatnya, yang sesungguhnya, yang mulia, yang terpandang, terhormat, mungkin sebutannya yang mulia, terpandang, terhormat, tinggi derajat itu yang seperti apa? Yang benar itu yaitu yang berdasarkan ketetapan dari Allah, yaitu yang paling bertakwa. Artinya berdasarkan ketakwaan, berdasarkan ketaatannya kepada Allah, berdasarkan keimanannya kepada Allah, itu sebetulnya yang menunjukkan siapa gitu, yang yang lebih baik. Karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena ketaatannya, bukan dengan hal yang lain. Kalau benar-benar berilmu, menurut nasihat Umar bin Khattab tadi, kalau benar-benar berilmu, semakin berilmu sampailah kepada tahapan terakhir, seseorang itu akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Mungkin nggak orang yang sudah sampai seperti itu menghina orang? Mustahil kan, justru kan merasa bahwa dirinya itu nggak ada apa-apanya. Karena merasa di sini merasa nggak ada apa-apanya itu semakin terasa berarti kemaha besaran Allah, dan dia
pada akhirnya kan mengetahui dan menyadari kemahabesaran Allah. Berarti saya siapa? Berani nggak takabur? Mustahil kan orang yang kalau sudah benar-benar. Yang kemarin juga nih ya, kebetulan ini memang erat kaitannya sih ya, karena ini kan babnya menghina, merendahkan orang lain, takabur namanya yang demikian. Ya kan orang yang merendahkan, menghina itu kan orang lain itu kan takabur namanya. Nah, bisa terbebas gitu dari takabur itu adalah dengan berilmu. Tapi dalam berilmu pun kalau Umar bin Khattab ternyata kan menyebut ada tingkatannya dalam berilmu. Tahapan pertama dari berilmu itu adalah justru jadi takabur. Tahapan berikutnya berarti bebas nih, terbebas gitunya dari tahapan yang paling awal tentang berilmu yaitu takabur. Naik ke tahapan berikutnya, berubahlah, berarti takaburnya tidak ada, menjadi orang yang rendah hati dan tawadu. Itu pun belum puncak, berarti itu pun belum puncak. Ya, puncaknya dari berilmu itu adalah merasa gitu bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Nah, bagaimana sih maknanya merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya? Berarti semakin paham, semakin mengerti kemahabesaran Allah. Kalau sudah demikian, dia akan mengatakan kalau kemahabesaran Allah sedemikian rupa lah, saya siapa? Berani kata kabur? Pasti nggak akan. Jauh nanti berarti dari sini, berarti tetap saja kuncinya berilmulah. Untuk bisa keluarnya dari di sininya ya, kalau secara eksplisit itu secara redaksinya ayatnya la yaskhor qaumun min qaum, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Kalau sampai terjadi, kenapa bisa seperti ini? Pasti karena bodoh. Kenapa berani merendahkan orang lain? Emang dia siapa? Yang berani merendahkan orang lain, menghina orang lain, memang dia siapa? Oh, saya kan orang kaya, saya kan pejabat tinggi, saya kan darah biru, nggak berlaku itu di mata Allah. Berarti bodoh kan orang ini kan, berarti orang ini sebutnya bodoh. Orang ini tidak tahu yang sesungguhnya seseorang itu dikatakan lebih terpandang terhormat mulia di mata Allah itu karena apanya? Bukan karena hal tersebut, tapi karena ya tadilah intinya, karena keimanannya, karena ketaatannya, karena ketakwaannya kepada Allah. Semakin tinggi keimanannya, ketaatannya, ketakwaannya, maka semakin tinggilah derajat orang ini. Dan bisa demikian itu kan karena berilmu. Justru kalau berilmu yang sebenarnya, anggaplah kalau dengan berilmu yang sebenarnya, maka seseorang itu akan lebih mengenal, lebih paham, lebih mengerti siapa Tuhannya, siapa dirinya. Ndak kadinya muara nanti berilmu, bermuara ke sana. Dengan berilmu itu orang itu harus semakin paham, semakin mengerti siapa dirinya. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Siapa dirinya, siapa Allah. Nah, kalau sudah betul-betul, artinya betul-betul menyadarinya, memahami dan menyadari yang demikian, Allah maha besar, masa dirinya ikut-ikutan menjadi merasa besar? Kalau Allah maha besar berarti dirinya itu maha kecil. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, pasti akan sampai kepada tahapan seperti itu. Puncak dari ilmu itu menjadikan seseorang itu merasa tidak ada apa-apanya. Kalau sudah demikian, jangankan ini tahap akhir kan, tahap 2 lah yang tadi, tahap sebelumnya. Tahap kedua itu kan berilmu itu menjadikan seseorang rendah hati. Tahap kedua saja nggak akan berarti orang itu nggak akan ada merendahkan orang lain. Nah, seorang yang rendah hatinya berarti dia nggak akan merendahkan orang lain. Apalagi kalau sudah sampai puncaknya ke tahapan ketiga dari berilmu itu menjadikan dirinya itu merasa tidak ada apa-apanya.
semakin malah akan semakin merasa dirinya kecil, tapi justru yang demikian itulah nanti yang akan dibesarkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Bukan sebaliknya, orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, merasa dirinya lebih besar dari yang lain, oleh Allah nanti yang seperti akan direndahkan dan dihinakan. Nah, itulah intinya nih ya dari bab ini nih. Nah, apalagi yang disebut di dalam hadisnya di sini, setelah Rasulullah bertanya dulu nih, Rasulullah bertanya dulu, apa kalian tahu ini hari apa? Ini adalah hari haram. Apakah kalian tahu tempat apakah ini? Ini adalah tempat haram. Apakah kalian tahu bulan apakah ini? Ini adalah bulan haram. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan yang ini nih, fa innallaha harrama, sesungguhnya Allah telah mengharamkan alaikum atas kalian dima'akum, darah kalian. Allah mengharamkan, artinya sesama muslim disebutnya mengalirkan darah saudaranya. Ya, Allah mengharamkannya seorang muslim itu mengalirkan darah sesamanya. Kemudian wa amwalakum, dan harta kalian. Berarti Allah mengharamkannya harta seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Kecuali berarti ini jadi apa namanya, kalau lebih jauhnya ya berarti malah ini seorang muslim itu harus menjaga, memelihara. Kebalikannya dari seorang muslim diharamkan mengalirkan darah sesamanya. Seorang muslim itu Allah haramkan atas harta sesamanya. Justru mestinya sebaliknya, seorang muslim itu mesti menjaga, memelihara darah sesamanya. Seorang muslim itu menjaga, memelihara harta sesamanya. Ini bahasanya seperti ini Rasulullah di hadis ini. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Artinya kan sesama muslim wajib memelihara, menjaga darah saudaranya sesamanya. Seorang muslim itu wajib memelihara, menjaga harta saudaranya. Dan satu lagi, seorang muslim itu wajib memelihara, menjaga martabat, harkat, martabat, kehormatan saudaranya. Bukannya malah itu seperti yang di ayatnya kan memang diharamkan. Bukannya tadi disebutnya kan darahnya, hartanya, kehormatannya. Ya, kehormatan harkat, martabat, kehormatan seorang muslim. Ini diharamkan oleh Allah, berarti diharamkan untuk diusik lah sebutannya. Diharamkan, Allah mengharamkan untuk mengganggu, mengusik itu darah, harta, kehormatan saudaranya. Berarti kan mafhum mukhalafahnya disebutnya kebalikannya, Allah mewajibkan seorang muslim itu menjaga, memelihara darah, harta, dan kehormatan saudaranya. Kalau merendahkan, merusak harkat, martabat, kehormatan saudaranya, ini kan bisa dengan gibah, dengan tuhmah, dengan direndahkan, dijatuhkan, dijelek-jelekan, dihancurkan kredibilitasnya, hancur kehormatannya. Itu yang Allah haramkan. Justru semestinya seorang muslim itu memelihara itunya kehormatan. Nah, tigalah tadinya memelihara darah, harta, dan kehormatan saudaranya. Allah telah mengharamkan itu atas kalian. Kecuali tadinya kalau bicara tentang keburukan orang lain, itu hanya dibolehkan kalau untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghancurkan kredibilitas orang lain, hanya untuk dijadikan pelajaran.
Nah, bagian yang ini nih ya yang disebutnya Allah haramkan kehormatan kalian. Allah haramkan kehormatan seorang muslim itu diganggu, diusik oleh kalian. Ayat gibah teh anu mana teh? Ayat sabaraha teh anu tentang gibah nih di Allah mengharamkan gibah itu dengan redaksi seperti ini nih ya yang ayat nanti sebentar nih. Apakah kalian suka itu kalau kalian itu memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai atau bangkai saudaranya? Kayak mana tuh? Ayat surat Al-Hujurat ayatnya tuh lanjutan dari ayat ini tah layas khor dengan karena gibah kan itu nanti. Ini bab ini kan yang dijadikan judulnya itu Imam Bukhari mengutip surat Al-Hujurat ayat 11 yaitu janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang dihina, yang direndahkan itu malah lebih baik daripada yang menghinanya. Nah, ayat 12-nya ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzon inna ba'da zonni ismun wala tajassasu wala tagtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullah. Ya mending bertakwa cek Allah lagi, mending bertakwa lah gitu di ujung ayatnya ini, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Ini surat Al-Hujurat ayat 12-nya ternyata lanjutan nih dari ayat yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari di bab ini. Ya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zon itu, curiga, mengira-ngira, menduga-duga. Karena sebagian yang demikian itu adalah dosa. Dan janganlah, janganlah kalian mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Apakah seorang di antara kalian ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itu tah menjelek-jelekannya, menggunjing, menggosip, membicarakan keburukan orang oleh Allah dibandingkan seperti ini. Apa suka kalian itu makan daging saudaramu yang sudah mati? Si A katakan hanya ini si A nih kena gitu oleh apa yang dilarang di sini, menghina, menjelekkan, merendahkan, menggunjing, bahkan untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan kredibilitasnya. Si A misalnya melakukan demikian kepada si B. Nah, Allah itu memandingkan, apa kamu suka memakan daging si B setelah dia mati? Memakan dagingnya setelah orang itu mati? Menggunjing itu lebih buruk, itulah menggunjing itu lebih menjijikkan, berartinya gibah itu lebih menjijikkan daripada makan daging orang yang dibicarakannya setelah orang itu menjadi bangkai. Sumanto urun teh gitu. Sumanto beukeun si eta mah teu normal mah. Artinya ini kan maknanya itu lebih menjijikan, sebetulnya lebih menjijikan daripada coba mau nggak ada makan kalau si B-nya itu mati kamu makan dagingnya mau nggak? Nah harusnya untuk ya itu gibah lah tadinya, seharusnya gitu untuk merendahkan, menjatuhkan orang lain itu mestinya lebih merasa jijik daripada harus makan daging bangkainya. Ini demikian nih Allah membandingkan gitu. Di sini ada perbandingan, berarti apa kalian suka, apa di antara kalian ada yang suka makan daging saudaranya setelah dia mati? Nah, itu lebih buruk itu dari apa yang disebutnya, apa yang disebut di sini di sebelumnya, yaitu jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka, hanya curiga.
karena sebagian dari yang demikian itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan menggunjing satu sama lain. Ya menggunjing tadinya gibah gitu, menggunjing, merendahkan, menghina, menjatuhkan orang lain. Nah, adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik. Itu di sini pun disebutkan seperti ini. Tentulah kalian merasa jijik kalau harus makan daging bangkai saudaranya. Nah, hari ngomong ke nama hente. Ya kenapa menggunjingnya enggak? Kenapa ketika memunculkan fitnah untuk menjatuhkannya tidak merasa jijik, padahal itu lebih buruk daripada bangkai saudaranya tersebut? Oke, saya ketang tukar rasaun ketang. Wattaqullahnya, bertakwalah kepada Allah. Nah, mending seperti ini kan. Kemudian Allah memerintahkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi ini kita kembali ke ini nih, Umar bin Khattab orang yang luar biasa kan ya. Meskipun Umar bin Khattab itu kan bicara urusan ilmu, tapi kena nih erat kaitannya gitu dengan bab sekarang. Tahapan ilmu ada 3. Tahap pertama, orang berilmu sombong lah gitu, akan menjadikannya orang yang sombong. Ya, dengan ilmunya itu menjadi orang yang sombong. Tahapan kedua dari berilmu itu adalah menjadi orang yang rendah hati. Tahapan ketiga itu puncaknya dari berilmu itu akan merasa bahwa dirinya itu nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, bercermin itulah dari apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ini, orang takabur pasti orang yang tidak berilmu. Hakikatnya orang tidak berilmu, meskipun berilmu, tapi kan itu terus saja di tahap awal tuh naik-naik. Terus saja di tahap yang paling rendah, malah semakin ilmunya bertambah itu takaburnya malah makin tinggi. Berarti dia nggak dapat ilmu sebetulnya, karena malah celaka kan. Hakikatnya dia itu nggak dapat ilmu, itu nggak dapat apa sih dari ilmu itu yang harus didapat oleh seseorang itu apa? Mestinya dengan berilmu itu dapat keutamaan dari Allah. Tapi kan kalau ilmunya itu, ya itulah tadinya keluarlah itu dari tahapan pertama. Nah, kenapa seseorang itu takabur? Tetapnya rajana penyakit hati mah bodoh anger masalahnya. Kenapa takabur? Bodoh. Kenapa saya katakan demikian? Coba kalau dia tahu takabur itu seperti apa, sangat mencelakakannya luar biasa kan. Disebutnya kan takabur itu salah satu baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Takaburnya salah satu dari sepasang baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Tuluy dipakai, dicuri dan dipakai oleh manusia. Kira-kira Allah murkanya seperti apa? Sehingga di salah satu hadisnya kemarin tentang takabur, Allah berfirman, karena ini hadis qudsinya, Allah berfirman, barang siapa berani memakai salah satu baju kebesaranku, maka aku pasti mengazabnya tanpa pikir panjang. Kalau bahasa kitanya lah, semua mikir 2 kali, sikat aja kalau tidak berani takabur mah. Nah, kalau orang yang berani takabur, bodoh, berarti dia nggak tahu takabur itu seperti apa. Jadi dengan ilmu orang itu akan menjadi rendah hati. Apalagi kalau sampai kepada puncaknya akan merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Orang yang sudah merasa demikian mustahil dia akan merendahkan orang lain. Justru karena merasa dirinya itu amat kecil, bahkan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Mustahil orang yang demikian itu merendahkan, mengejek orang lain. Dia merasa diri itu nggak ada apa-apanya. Artinya kan seperti yang awal tadi, kalau yang betul-betul berilmu itu bukan semua lah, ilmu dari Allahnya, ilmu dari Allah itu seharusnya menjadikan seseorang itu lebih mengerti, lebih paham siapa Allah, siapa dirinya. Kalau sudah paham di mana kedudukan, di mana posisi Allah, di mana posisi dirinya, Allah itu yang maha tinggi, maha besar, nah dirinya
Berarti kan maha rendah, maha kecil. Mana mungkin orang seperti itu takabur. Berarti ininya masalah ininya. Jelaslah ini masuk ke dalam adab, berartinya ini kan pembahasan adab. Ini masuk itu ke dalam adab Islami, yaitu 3 hal yang disebut secara di dalam matan hadisnya. Kita ambil pemahaman kebalikannya, yaitu memelihara. Ini yang menjadi adab Islaminya, berarti memelihara, menjaga darah sesama muslim, harta sesama muslim, dan kehormatan, kredibilitas, nama baik sesama muslim. Itulah adab Islami. Nah, kalau yang tidak demikian, inilah kena gitu. Orang itu kena oleh, kalau sampai merendahkan saja, jangankan mengusik, mengganggu tadi darahnya, karena ini kan yang dimuat hadis ini ya. Jangan mengganggu, mengusik darahnya, hartanya, kehormatannya, merendahkan, menghina saja, itu sudah jauh dari adab Islami berarti. Nah, hanya masalahnya kenapa sampai terjadi demikian? Kenapa manusia sampai takabur? Berarti dia tidak mengerti, tidak tahu bahkan siapa dirinya sesungguhnya. Tidak berilmu berarti kan masalahnya, karena dengan ilmu seseorang itu mestinya itu akan sampai kepada yang tadilah, lebih paham, lebih mengerti siapa Allah, siapa dirinya. Kalau yang sudah demikian, mustahil merendahkan orang lain. Kalau menurut Umar bin Khattab itu tadi berarti kalau sudah sampai kepada puncaknya ilmu, justru seseorang itu akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Terus setelah intinya sekali lagi bab ini adab Islami, karena ini kan kitabul adab gitu kan. Adab Islaminya di mana nih bab ini? Yaitu kalau disebut di judul 1 sajanya, menghina, merendahkan gitulahnya, mengejek orang lain itu bukan ajaran Islam. Kalau menurut ajaran Islam justru harusnya menjaga, memelihara darah, harta, dan kehormatan sesamanya. Bab, ya itulah intinya bab merendahkan orang lain, itu judul nanti itu. Kalau karena ayat sinya yang dimuat dan ayatnya larangan demikian, la yaskhar qaumun min qaum.